Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga GBDI LCD Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Mari kita menggunakan 365 yang mengubahkan. Hari ini kita sampai pada pembacaan di Injil Matius pasal yang ke-10 dengan satu tema, jangan takut. Saya akan mengajak Bapak Ibu kita mengobservasi Matius 10 ayat 26 sampai 31. Saya akan membacakan Matius 10 ayat 26 sampai 31. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka yang karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, sampai di sini kita melihat, mengobservasi Bapak Ibu, ada satu kalimat yang diulang 3 kali sepanjang Matius 10 ayat 26 sampai 31, yaitu kata jangan takut. Ya, ini yang menjadi tema kita hari ini. Bapak Ibu bisa lihat kembali di ayat 26, di ayat 28, di ayat 31 ya. Ada catatan-catatan bagaimana kata ini jangan takut, jangan takut, jangan takut ya, diucapkan sebanyak 3 kali. Ya, kita melihat ya bahwa satu hal yang Tuhan sendiri, Yesus sendiri beritahu, ya ini menjadi pesan bagi kita di tengah banyak pergumulan, di tengah kehidupan yang kita lewati ya. Ketika ada banyak masalah di mana-mana ya, kita dapat melihat ada kalimat ini yang datang kepada kita. Ada banyak alasan-alasan kenapa jangan takut ini menjadi kalimat yang Tuhan sebutkan, Yesus sendiri sebutkan ya. Ayat 26 berkata bahwa tidak ada yang tersembunyi, kebenaran Tuhan itu pasti akan dapat dinyatakan. Ya, kemudian bahkan dia berkata jangan takut terhadap yang dapat membunuh tubuh ya, karena ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi saya ingin kita melihat secara khusus ayat 29 sampai 31 tentang mengapa kita jangan takut. Ya, ada 3 alasan yang kita perlu belajar. Yang pertama, Tuhan itu peduli pada hal-hal yang kita tidak perhatikan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ini menarik sekali ya, kita lihat bahwa burung pipit itu dalam catatan Alkitab, dalam zaman Alkitab itu burung yang paling sederhana. Karena harganya itu sangat murah. Ya, orang-orang miskin itu bahkan saat itu dapat mempersembahkan burung pipit kepada Tuhan kalau mereka nggak mampu membeli domba, lembu, kambing gitu ya. Nah, burung yang sangat sederhana ini ternyata ayat 1 di ayat 29 dikatakan dia bisa jatuh ya. Ya, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa. Nah, apa yang kita bisa lihat? Burung pipit ini yang kecil pun bisa terjatuh juga ya, cepat atau lambat ya bisa dia juga jatuh gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah juga gambaran kita anak-anak Tuhan ya, tadi diumpamakan seperti burung pipit gitu ya. Jadi ya cepat atau lambat setiap anak-anak Tuhan itu bisa mengalami masalah. Kita sebagai orang yang mengenal Tuhan itu tidak terluput dari pencobaan atau masalah apapun di dunia ini. Tapi hal yang kedua yang kita dapat lihat, burung pipit itu dikatakan begini, dia nggak akan jatuh kalau tidak dalam kehendak Bapa. Artinya jatuhnya burung pipit pun itu bahkan merupakan bagian dari pemeliharaan Tuhan. Jadi kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan itu bahkan peduli hal-hal yang kita nggak perhatikan. Ya, tadi saya katakan bahwa burung pipit itu sederhana, burung pipit itu sangat murah. Mungkin orang nggak memperhatikan ya, tetapi Tuhan menaruh perhatian pada apa yang dialaminya. Jadi hal ini berlaku juga dalam kepedihan kita, masalah kita, penderitaan kita, kehilangan kita hari-hari ini ya. Itu tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan, ya, dari kepedulian Tuhan. Jadi mari kita belajar melihat kata jangan takut ini
Ketika mungkin hari-hari ini kita ngelewati masalah, kesulitan, ya pergumulan, apapun yang kita alami, mari ingat burung pipit saja Tuhan peduli, apalagi hidup kita. Ya, mari kita belajar tetap punya pengharapan di dalam Dia. Kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan itu peduli pada detail terkecil dari kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu baca ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, ini menarik sekali ya kalau kita pernah lihat. Pernah nggak Bapak Ibu coba hitung berapa helai rambut kita ini ya? Wah, sebagian besar kita mungkin pernah mencoba waktu kita masih kecil gitu ya. Wah, ada berapa ya helai rambut ini ya? Tapi ya kita kemudian bisa sekedar secepatnya sadar, wah nggak mungkin ya menghitung rata-rata kita tuh punya berapa helai. Ya meskipun ada ilmuwan yang pernah mengatakan rata-rata kepala manusia itu punya 100.000 helai rambut gitu ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, sebuah gambaran bagaimana Tuhan itu sangat detail. Kita itu nggak pernah bisa menghitung. Tapi Tuhan berkata bahkan rambut di kepala kita itu secara detail Tuhan itu menghitungnya. Ya kita mungkin nggak pernah bisa, wah ini yang rontok ini rambut ke 435 gitu. Atau wah yang lagi rontok ini rambut yang ke 500, nggak mungkin menghitung itu. Tetapi ayat ini berkata, ya, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi jika Tuhan aja tahu bagaimana detail rambut, setiap helai rambut kita, Dia juga tahu setiap detail individu kita. Ya, karena Tuhan itu waktu Dia mengetahui, peduli, itu bukan sesuatu yang sifatnya general, umum, tapi sangat spesifik karena Dia mengenal kita secara detail. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ya kita dapat belajar untuk percaya kepada Tuhan ya. Dia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Yang ketiga, ya Tuhan peduli sekalipun ada masalah yang kita alami. Kalau Bapak Ibu lihat sekali lagi ayat 31 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat burung pipit yang kecil itu nilainya sangat kecil. Tapi Tuhan peduli terhadap mereka. Tapi firman Allah berkata begini, kamu itu lebih berharga daripada burung pipit. Ya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu menghargai kita lebih dari burung pipit? Yang sangat penting yang kita tahu, Dia mau mati bagi kita. Tuhan mau mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Darahnya yang tercurah itu adalah lambang cintanya, bukti kasih sayangnya yang abadi. Firman Allah berkata begini, kita itu lebih dari burung pipit. Ya, Tuhan mengasihi kita lebih dari burung pipit. Yesus itu enggak mati demi burung pipit. Ya, tapi Dia mati demi kita. Jadi mari kita belajar ya untuk menghargai. Ya, sama seperti Tuhan menghargai kita, sama seperti Tuhan menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita pun menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut. Ya karena Tuhan peduli pada hal-hal yang bahkan kita nggak perhatikan. Jangan takut, bahkan karena Tuhan itu peduli pada detail-detail terkecil sekalipun dalam kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan peduli kepada kita bahkan saat kita ada di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Kalau kita terpikir, wah aku ini kok nggak berharga ya, aku kok nggak dikasihi. Ingat, Yesus rela mati bagi kita. Ya, itu satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena itu aplikasinya apa yang kita dapat pegang sebagai orang-orang yang percaya dari kalimat jangan takut ini. Kalau mungkin hari-hari ini kita ada dalam saat-saat sulit, ya mari kita mempunyai keberanian untuk bangkit. Ya mungkin ada hal-hal yang kita harus akui, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, hal-hal yang harus kita perbaiki. Miliki keberanian pada saat-saat yang sulit. Kedua, mungkin kita sedang dalam kebingungan, ya miliki keyakinan bahwa Tuhan peduli, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan mampu memberikan kita jalan keluar yang baik. Mungkin kita sedang berduka cita karena ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Tapi mari miliki harapan, oh ya, aku punya Tuhan yang peduli, aku punya Tuhan yang mengerti detil pergumulanku. Ya bawa itu dalam doa, ya jangan kita bergumul sendiri, ya jangan kita membawa kesulitan kita sendiri lalu kita menjadi orang yang patah semangat ya, hilang kekuatan.
tapi mari kita punya harapan bahkan saat kita dalam keadaan duka cita. Tetap bangkit, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, ya, hilangkan segala ketakutan, lawan segala ketakutan, dan kembali berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, kamu berharga, dan Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang menang menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, mari salurkan itu di chat WhatsApp 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu supaya kami jangan takut dalam pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Engkau yang peduli kepada kami, bahkan pada hal-hal yang tidak kami perhatikan. Terima kasih Engkau peduli mengasihi kami sangat detil setiap bagian hidup kami. Bahkan Engkau peduli ketika kami ada dalam masalah-masalah. Tolong kami untuk terus menang bersama dengan Engkau dalam pergumulan kami. Tidak putus asa, tapi punya pengharapan, punya semangat yang baru supaya kami dapat bangkit dan terus mengerjakan perkara yang besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadi keluarga-keluarga yang hidup berkemenangan, mengalahkan ketakutan-ketakutan kami dan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.